Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat podcastnya Mbah Karso. Ya. Ketemu lagi ya bareng Mbah Karso di podcastnya hari ini spesial banget ya karena kita menghadirkan yaitu salah satu bintang tamu yang sangat cantik ya. Kali ini beberapa hari kita podcastnya serius ya. Kali ini akan menghadirkan generasi Z ya. Iya bener ya, Gen Z ya. Oke, untuk kesempatan pagi kali ini ya tentunya kita bakal ngobrol ya di podcastnya Mbah Karso akan mengulik aktivitas kegiatan para remaja ya. Tentunya sudah ada dari SMA 1 Kabupaten Magetan. Kita kenalkan dulu dari sisi kanan saya. Ini dengan siapa? Halo, nama aku Feren. Feren, Iya betul. Feren gitu ya, bahasa Inggris gitu ya, Feren, oke. Ini bahasa Jerman sih. Oh, bahasa Jerman, berarti kamu lahirnya di Jerman. Oh, agak maju aja kursinya biar tidak terlalu gini nanti. Nah, santai ya. Feren, kamu lahir tahun berapa? Saya lahir tahun 2009. 2009. Kamu sekolah di SMA 1? Magetan. Terus satu kelas dengan ini? Beda kelas. Beda kelas, oke. Feren, kamu ngambil di broadcast jurusan apa? Divisinya? Saya dari divisi radio. Radio, berarti sahabat Rasi harus tahu ya, ini adalah calon penyiar kita ya. Dan di samping saya, ini tidak asing, tidak dikenal. Pasti dikenal banyak orang begitu. Dengan siapa? Halo, aku Marsha. Oh ya, betul sekali. Marsha yang the Beer itu ya. Iya. Oh gitu. Ada birnya. Oh gitu. Berarti kamu pemain film kartun ya. Gimana kabarnya kalian, sehat? Sehat. Oke, alhamdulillah. Sudah kelas berapa ini, boleh cerita nggak? Mungkin siapa? Feren. Saya dari kelas 10, kelas 11. Kalau aku kelas 11 naik kelas 12. Oh gitu. Berarti hampir satu angkatan ya? Iya. Oh beda gitu. 1 tahun. Mbak, tolong itu dijabel saja itu. Kok saya risih sendiri ya mendengarnya. Nah, ini kalau boleh tahu, kalian kenapa kok bisa ngambil ekstra broadcast? Kalau dari aku sendiri karena mau ngembangin public speaking sih. Oh Jadi, gitu. Karena broadcast ini kan juga aktif dalam public speaking kayak MC, radio. Tapi harus diingat artikulasinya harus jelas. Lihat kuis di kemarin nggak? Yang lagi viral itu kuis pelajar yang ada di mana itu, Kalimantan atau kemana itu? -5 itu ya. Yang karena perkara artikulasi tidak jelas itu nilainya dikurangi. Sebenarnya kalau artikulasi itu kan dunia kita, dunia penyiaran, MC kayak gitu kan. Jadi itu penting yang namanya artikulasi. Kalau Feren, kamu kenapa bisa ngambil di broadcast? Karena dulu waktu Expo MPLS saya itu tertarik banget lihat kakaknya tuh keren banget waktu membawain. Jadi saya mau ikut. Oh, kakak siapa kalau boleh tahu? Banyak kakak-kakak yang keren. Oh gitu. Berarti kamu melihat dari segi-segi kualitas dari yang sudah lolos setelah lulus di broadcast ini. Oke. Nah, kita aja ya. Kita ini kan Gen Z ya. Iya kan? Bedanya cuma 1 tahun kalau nggak salah ya. Kita kan Gen Z. Kenapa kamu ketawa? Saya kan Gen Z ya kan. Boleh cerita nggak bagaimana kegiatan kalian sehari-hari di SMA 1 Magetan? Mungkin mulai berangkatnya jam berapa? Terus pernah nggak telat? Ayo Feren kayaknya mau. Coba dari Feren dulu. Feren. Dulu waktu masih awal-awal itu pernah sempat telat dan itu dredeg banget. Saya belum pernah telat waktu SMA. Oh gitu. Tapi dihukum nggak? Dihukum sedikit. Oh, kamu itu jangan tiru Mbak Tiara. Mbak Tiara itu kalau zamannya SMP, SMA sampai kuliah pun sering telat.
Oh, itu pasti. Jadi jangan ditiru, itu tidak baik ya. Jadi berangkatnya lebih pagi, santai di sekolah, bisa ngobrol sama teman-teman. Kalau kamu ayo, pernah telat pora? Kalau dari aku sih nggak pernah. Nggak Karena pernah. Weh, rumahnya juga deket. walah kadek. Lho mbah yo ngono kuwi yo piye ya? Mbah yo ora iso nyalahne wong omahe cedhak ya to mesti berangkat. Berarti pacarmu juga 5 langkah no. Beda sekolah. Oh iya, sudah punya, Enggak, sudah enggak. punya. Lho Jangan bae, ditiru sini ya. arep njaluk nomor WA-ne lho kok wis duwe pacar iki terus piye ndelok gitu. Nah, tapi kegiatan di SMA 1 itu cukup padat nggak sih menurut kalian? Mesa dulu. Padet sih, karena juga di SMA 1 tuh banyak event. Jadi siswa-siswanya itu memang di apa ya, kayak dipaksa buat Diwajibkan. Iya, Jangan iya. dipaksa, kalau dipaksa itu digeran. Ayo kudu melu, kudu. Tapi memang itu penting sih buat Oh, ya. menunjukkan kreativitas juga. Oh gitu. Berarti menurut Banyak kamu eventnya. cukup banyak ya. Iya. Kalau Feren, ini gimana Feren? Ya cukup padat juga, selain eventnya banyak, kita juga tugasnya juga padat banget Iya. ya, Oh, apalagi gitu. tugas kelompoknya. Berarti cukup banyak. Wah ini. Ada waktu untuk bermain? Ada. Waktu untuk pergi ke kantin? Ada. Berarti juga ada waktu untuk dia ya? Aduh. Itu aja. Ya, nah tapi menurut kalian kehidupan anak SMA sekarang itu lebih menyenangkan atau lebih melelahkan? Ayo. Kalau menurut aku sih menyenangkan karena juga kita tuh jadi upgrade diri. Upgrade-nya berapa level? Level berapa kira-kira? 5, 7, 8? Kalau Mbak Wis upgrade-nya overload. Kalau dari aku pas SMP tuh emang aku nggak pernah ikut apa-apa kan. Jadi pas SMA ini lebih mengulik untuk ada Mencari jati iya, diri. dari jati diri. Oh gitu. Kalau Mbah itu zamannya SMP itu sudah mencari jati diri. Jadi jati diri Mbah Karso sebenarnya di dalam kodamnya. Mbah Karso itu punya kodam. Kalau boleh kalian tahu kodam Mbah Karso apa kemarin itu? Lumba-lumba ya. Jadi meloncat ke sana, loncat ke sini gitu. Nah, kalau Feren sendiri gimana Feren? Menyenangkan tapi juga melelahkan, jadi kayak seimbang gitu. Tapi kalau zaman sekarang kan tentang kehidupan anak remaja sekarang itu kan sering main gadget, apa-apa di handphone, beli apapun di handphone. Itu bukannya semakin mager gitu? Sebenarnya tergantung kita sendiri sih. Jadi gimana buat cara memakai gadget dengan bijak gitu aja. Jadi Oh gitu. bisa Ada dibuat, batasan berarti? ada bisa dibuat untuk cari informasi gitu. Tapi di sekolah itu ada pembatasan penggunaan handphone nggak? Ada. Jadi di pembelajaran itu kita nggak boleh banyak-banyak main handphone kecuali memang diwajibkan, seperti ada pelajaran yang menggunakan handphone seperti itu. Dulu kamu SMP-nya di mana? Ayo. SMA Negeri 1 Magetan. Oh, satu-satu. Kalau kamu? Kebetulan sama SMA Negeri 1 Wow, Magetan. berarti sama satu-satu. Dulu Mbah Karso pengen satu ke satu nggak bisa. Karena Mbah Karso dulu itu lebih sukanya yang bervariasi. Bervariasi itu yang kayak STM kayak gitu, ya, ulik-ulik. Coba-coba. Pengennya begitu, tapi sayangnya harus putus di tengah jalan. Karena waktu itu biaya yang menentukan. Tapi aku masih berusaha untuk mendapatkan yang terbaik. Tapi alhamdulillahnya Mbah Karso sekarang menjadi Mbah Karso. Ya kan? Enggak kan? Sama enggak? Sama enggak? Menurut kalian Mbah Karso jadi Mbah Karso? Enggak kan? Bedanya kalau Mbah itu kan M-nya kecil bisa, M-nya besar juga bisa. Nah, tapi kalau kehidupan anak SMA dijadikan film ya kan, ini genre yang cocok itu apa?
Kalau aku genre dari kehidupan aku di SMA itu survival karena aku emang mencoba banyak hal kayak aku Nggak suka film komedi gitu? kayaknya hidupnya terlalu serius. Oh, gitu. Tapi ada kok. Oh, gitu. Kalau Faren, kamu suka nonton komedi atau pengen bikin film komedi gitu? Lebih tertarik nonton filmnya ya daripada Oh, melakukan. drakor ini berarti kamu pencinta drakor semuanya. Lu berarti filmnya Mbak Karso ora laku iki ya toh. Padahal Mbak Karso itu mengedukasi remaja-remaja biar bervariasi biar tidak sepaneng. Apalagi ini sudah ulangan belum? Sudah. Sudah selesai. Sudah selesai. Sudah. Wah, seharusnya ini cari refleksi. Apa namanya, hiburan ya. Seharusnya begitu. Gimana? Ulangannya cukup sulit atau cukup mudah menurut kalian? Maisa dulu. Cukup mudah dan sulit. Ada beberapa pelajaran yang mudah, ada pelajaran yang sulit. Oh gitu. Sulitnya apa? Di bagian pelajaran apa? Kimia sih aku. Oh, kamu kimia. Wah, ini wis bae lah kimia wis angkat tangan wis ora melu aku. Tapi bisa ya. Bisa. Antisipasinya gimana? Belajar segiat mungkin. Oh, tak kirain antisipasinya nyontek. Tapi zaman yang baik dulu bisa loh nyontek. Kertasnya itu jawabannya apa tak template nih kini. Jadi ngene ngono karo ngene. Tapi kalau zaman sekarang nggak bisa kan karena nggak bisa karena ulangannya kadang pakai handphone. Itu pun ada aplikasinya sendiri. Jadi nggak, kalau kelihatan nyontek langsung terdetek ya kan. Beda karo zaman yang Mbah Karso mbiyen ngene. Mewi langsung diwehi jawabannya harus yang pinter. Tapi memang zaman dulu itu gimana ya, sangat luar biasa. Dulu nggak ada pembelajaran yang pakai, kalau sekarang nggak ada yang pakai itu penggaris ditutup tuk ngono, nggak ada. Kalau zaman sekarang ditutup tik laporan, tutup di jiwit laporan. Kalau zaman dulu mbah iki disampluk garisan 5 meteran itu yang lebarnya itu 4 cm itu. Wah, ngono, waduh yo ngono kuwi. Aku sing sesuk seram lebu ngono, wis biasa. Tapi kalau zaman sekarang memang pembelajarannya memang apa ya, di kurikulum Merdeka ini banyak prakteknya ya. Kalau saya lihat ya. Kalau Faren ya kan, ini kok ngomongnya saya kok gini ya. Faren, gimana ulangannya kemarin? Alhamdulillah berjalan lancar. Berjalan Tapi ada lancar. beberapa mapel emang susah banget. Kamu ngambil apa jurusan masuknya? Apa? Peminatannya saya ambil IPA murni. IPA murni. IPA murni sama? Iya, sama. Ya ampun, ini calon dokter ini berarti ya. Amin. Wah, kira-kira nanti kalau sudah dokter kabar-kabar Mbak Karso ya. Siap. Nanti kalau Mbak Karso sakit nanti tak periksa ke kalian gitu. Digratiskan ya? Iya dong. Masa nggak gratis ya, syukur-syukur disangoni. Iya Ratil. Ngapa tuh kayak operatorku itu kayaknya haus dengan podcast. Dia pengennya podcast juga. Nah, ini kalau tadi kan bicara soal kehidupan anak SMA. Anak SMA itu sekarang itu sering yang namanya nongki atau nongkrong, imut ya. Ini kalian ada nggak waktu untuk nongkrong sama teman-teman gitu? Siapa? Jujur ada ya, apalagi waktu hari libur itu kan sudah selesai semua tugasnya, jadi bisa kumpul-kumpul bareng temen. Oh gitu. Bisa sharing-sharing. Berarti hari Sabtu ini biasanya kalian nongki juga? Ayo. Iya. Ayo nongki sama siapa? Ayo. Sama teman. Wah, kuncar waktu kunjung pacar. Yang jomblo diam aja itu ya. Berarti masih ada waktu untuk nongkrong sama teman-teman ya. Masih bisa begitu ya. Tapi apa kegiatan yang paling kalian lakukan kalau sudah pulang sekolah begitu? Tergantung sih, biasanya kalau ada jadwal les, ikut les, bimbel. Tapi kalau misalnya luang, biasanya bisa main sama temen. Terus kalau ada jadwal ekstra, itu biasanya ekstra. Oh gitu. Kalau Faren sendiri berapa ekstra yang diikuti biasanya? Ada 2 ekstra. Apa itu? Ini broadcast sama kuas. Kuas itu apa? Kayak
ekstrakurikuler yang meminati di bidang seni. Iya, Jadi seni. kayak menggambar, melukis. Oh, berarti kamu bisa melukis wajahku. Iya kan? Wah, ini perlu digambar nih. Tadi kita lagi membicarakan gambar ya kan? Nah, tapi kalian bisa ya melakukan itu dengan kamu berapa ekstra? 3. Masya Allah. Gimana itu menjalaninya? Bisa karena memang jadwalnya kan beda-beda hari-harinya. Jadi terus habis itu ini kelas 11 juga udah nggak begitu aktif karena yang tugas itu dibagi. Oh gitu. Berarti tidak barengan gitu sehari Iya. tidak 2 ekstra begitu Betul. ya. Nah ini bagus ini jadi hari Seninnya ekstra ini, Selasanya ekstra ini, Sabtunya untuk ekstra pacar ya kan. Nah tapi ada nggak kalian yang ikut organisasi gitu? Betul. Saya ikut OSIS. OSIS, wah Iya. ini anggota OSIS. Iya. Kamu? Kalau saya bukan, saya organisasi di luar. Oh gitu, organisasi apa kalau di luar? Forum anak. Forum anak, wah ini kemarin kita juga mengundang forum anak juga. Wah ini siapa tahu nanti bisa jadi inspirasi bagi teman-teman kalian ya kan. Tapi udah alumni. Waduh, kok alumni toh yang Tapi masih bisa. oh tapi masih bisa. Kenapa kamu bisa suka dengan itu organisasi? Karena berhubungan dengan anak-anak. Saya suka anak-anak, terus itu kayak kita analisis kasus di sekolah. Oh gitu, berarti kamu penyayang ya. Ini kelihatan dari orangnya. Jadi kalau ngambilnya organisasi seperti itu berarti penyayang gitu. Nah kalau kamu sebagai OSIS, ya kan, Iya, kamu kan betul. jadi contoh satu sekolahan ya kan. Kamu bagian apa kalau boleh tahu? Saya bendahara 2. Wah ini keuangan ini, ya kan. Ini berarti banyak uang. Amin. Uangnya OSIS gitu ya kan. Nah, tapi kalian masih bisa ya mengatur waktunya saat ikutan organisasi kayak gitu. Ya masih bisa dibalancekan. Tapi kalau kegiatan sekolah sama kegiatan pribadimu kalian bisa ngatur nggak sih? Bisa. Bisa, caranya gimana? Dilihat dari prioritasnya sih, Mas. Jadi Mm-mm. kayak misalnya akademik kan paling prioritas. Jadi kita harus memprioritaskan akademik, nanti sisanya bisa untuk organisasi, ekstrakurikuler. Oh gitu, baik. Berarti bisa diantisipasi ya. Tapi kalau OSIS kan kegiatannya cukup banyak kan. Gimana nih mengantisipasinya untuk mengatur jadwalmu pribadi sama jadwalnya sekolah begitu? Jadi kan di OSIS kan kebetulan ada teman-teman ya banyak ya. Jadi kita bisa minta tolong ke teman kalau misalnya kita lagi nggak bisa. Nah di waktu itu kita bisa menyelesaikan tugas kita sendiri. Jadi bisa diimbangkan. Gitu, berarti harus tetap dijaga kesehatannya itu ya kan, karena banyak kegiatan kan biasanya daya tahan tubuh kita itu juga drop begitu. Mbak Karso pun juga begitu. Jadi di sela-sela sibuknya podcast Mbak Karso olahraga gitu. Olahraga lari-lari, lari dari kenyataan juga bisa. Jadi olahraganya cukup banyak. Nah, kalian sendiri kan masih remaja, usianya juga masih kelas 3 nantinya, ya kan? Ini selama sekolah di SMA 1, ini soal pribadi dulu ya, di sekolahan ya. Ini pernah nggak kalian punya selisih paham dengan teman gitu? Jujur aja nggak apa-apa, wes dong, nggak diekspos apa, nggak, yang penting nggak disebutin dengan ini, tapi pernah nggak begitu? Pernah, pastinya pernah, karena ya manusia juga Iya. punya salah. Loh, kalau hewan mesti yo punya selisih paham, di morne kuda kan apa meneh di dewek nih mesti ya kan. Nah, berarti kalian juga pernah mengalami seperti itu. Nah, penyelesaiannya itu seperti apa? Didamaikan teman atau damai sendiri? Kita komunikasi, Mas. Jadi kuncinya komunikasi, kayak apa ya? Misal ada masalah, jadi kita harus gimana enaknya gitu. Oh, Perasaan gitu. masing-masing juga. Oh, berarti sadar diri, sadar Iya. posisi. Kayak lagu kayak aku sadar posisiku, kamu yang apa kayak mencintaiku kayak. Loh, Mbak Karso itu sudah pernah masuk dapur loh. Dapur masak, ya kan?
pernah masak. Mbak Karso menjadi Mbak Karso ini dibilang juga chef loh. Iya, bikin chef, bikin telur dadar bisa, lebus air juga bisa. Jadi semuanya bisa. Yang penting tidak ribet-ribet itu bisa. Nah, kalian sendiri ya kan, sekarang ini kan lingkungan pertemanan kalian juga mempengaruhi terhadap cara pikir ya kan. Ini bener nggak? Kalau zaman sekarang itu kadang ada anak remaja, wis, ayo sesuk Rene, sesuk ayo kita nongki neng kafe, karaoke. Nah itu kan kadang kan ada hal-hal yang menjadi kita kejerumus dengan hal-hal yang tidak baik. Pernah nggak dialami kalian? Kalau dari aku sih belum ada yang seperti itu ke aku, karena aku juga dalam memilih teman pilih-pilih juga yang baik yang mana. Oh, tapi saya termasuk karakter temen kamu nggak? Kenapa? Saya itu loh yang hostnya, yang operatornya itu kok saya kayaknya nggak rela saya berteman dengan kamu gitu. Gimana? Menurutmu saya ini cocok nggak menjadi teman gitu? Cocok. Ya kan saya kan humoris. Seru. Iya kan seru. Apalagi yang tukang traktir. Wah, ini pasti ditemen terus ya kan. Apalagi semana-mana traktir ya kan. Tapi nggak pernah ya diajak untuk hal-hal yang buruk begitu ya. Iya. Alhamdulillah. Kalau Feren Belum pernah ya. Alhamdulillah, karena kamu kan orang mana tadi bahasanya Portugis, Jerman. Dia kan orang Jerman itu kan rata-rata mereka berpakaiannya ya begitulah ya kan. Alhamdulillah kamu berhijab, namanya Feren tapi Feren berhijab ya kan. Nah tadi sudah membicarakan tentang lingkungan di sekolah ya. Di sekolah ada nggak kegiatan-kegiatan kayak sosial begitu? Kegiatan sosial seperti apa? Ya saling berbagi atau mungkin berkunjung ke rumah teman yang sakit kayak gitu. Oh iya, di sekolah itu semisal kita ada temennya yang nggak masuk 3 hari itu harus dijenguk. Tuh. Oh gitu, berarti sudah konsisten ya. Iya. Nah itu menjenguknya dengan datang saja atau mungkin urunan, ayo urunan untuk beli buah untuk teman kita gitu. Iya, bisa seperti itu. Wah ini berarti zaman dulu juga masih ada. Aku seneng biyen loro telung dino diendangi digawakne jajan. Wah, jan seneng ngono apa meneh sing ngendangi ayang. Pokoknya seneng gitu loh. Pokoknya itu dunia itu bagaikan di surga jarine ngono kuwi. Tapi apa yang lebih melelahkan bagi anak SMA sekarang ini? Tugas sekolah, tuntutan sosial, atau overthinking? Hampir semua Iya, ya. Aduh, kenapa? Karena overthinking masa depan juga, kuliah di mana gitu. Tapi sudah punya angan-angan, oh saya pengennya kuliah di sini, terus kerjanya di sini gitu nggak? Sebenarnya udah punya, tapi lihat ke depan aja. Oh gitu. Tapi memang itu juga harus diimbangi dengan namanya hobi. Iya. Karena Mbak Karso dulu itu tak ceritain Mbak Karso dulu ya ini. Mbak Karso dulu itu adalah penggemar Rasi FM. Salah satu fan Rasi yang suka karaoke. Ngomongnya karaoke. Nah, Mbak Karso itu zaman dulu itu kan beli pulsa itu yang paketan telepon itu yang beli ini 1 menit gratis berapa jam itu. Mbak Karso pertama kali itu nge-fan di sini, terus kenal dengan penyiarnya, ditawarin karena penyiarnya sini itu juga mengelola radio lain. Mbah, sampean gelem ra ngisi campur sari neng radio iki. Wah, baik tertantang. Mbah ora nate bosone halus, ora nate bahasa Jawane ora iso. Baik setuju, terus berkembang alhamdulillah sampai sekarang pun berdiri kakiku di atas radio yang saya idolakan begitu. Mbak Karso itu memang orangnya tidak kerasanan. Kalian gitu nggak? Uamanya pergi ke tempat ini itu nggak kerasan.
pengen pulang gitu. Iya kadang gitu. Kalau Feren dari Jerman ke sini kerasa di Indonesia. Rasanya di Indonesia ya. Di Jerman Kenapa? nggak beda. Karena kebetulan ini cuacanya enak banget, terus adem tapi nggak gitu. terlalu dingin juga. Alhamdulillah, berarti Feren lebih suka di Indonesia ya. Tapi kalian sudah ada angan-angan pengen kerja apa gitu? Sudah. Apa kalau boleh tahu? Kalau angan-angan pengen jadi dokter. Dokter, kalau Feren? Pengen bekerja di kayak analisis medis. Oh, di medis ya, farmasi begitu ya Iya, berarti ya. farmasi. Oh, tapi dulu Mbak Karso itu juga cita-citanya dari polisi. Lah kenapa sekarang jadi Mbak Karso ya? Makanya kemarin itu saya sudah berteman dengan Bapak polisi, siapa tahu saya diangkat juga jadi polisi. Ternyata tidak bisa ya. Tapi kalian berarti habis lulus dari SMA 1 rencana mau kuliah dulu ya kan? Iya. Karena kedokteran itu juga harus mungkin ada yang pengen nggak ada yang cita-cita jadi bidan gitu. Enggak. Nggak ada. Tertarik, Oh, berarti yang tidak ada itu calon bidan itu. Tapi bidan komunikasi itu. Nah, tapi menurut kalian saat ini kan media sosial cukup familiar ya di kalian ya kan, Instagram, TikTok itu ya kan. Terus kalau kalian nggak mungkin FB Pro itu nggak mungkin ya kan. Kalian ada yang punya FB? Oh, tak kirain kalian juga ikut-ikutan tren mama FB Pro itu. Tapi kalian juga punya akun media sosial ya? Punya Apa kalau boleh tahu? TikTok, IG, YouTube. Oh gitu. Kamu juga sama. Sama juga. Tapi menurut kalian membantu kehidupan SMA enggak? Kalau media sosial sebenarnya bisa dibilang membantu, bisa dibilang juga enggak, jadi setengah-setengah. Karena di media sosial kita tuh bisa ketemu orang-orang kayak orang-orang hebat yang prestasinya juga tinggi-tinggi. Oh. Itu kita bisa termotivasi juga. Wah keren ini. Kalau kamu sendiri gimana, Faren? Ya, bisa seperti itu juga karena kita bisa sharing-sharing ke alumni-alumni atau kakak-kakak yang sudah menjejali itu. Iya. Karena kan saat ini banyak berita-berita hoax kayak saya baru kemarin itu di Ngawi itu dihebohkan dengan kemunculan pocong. Oh, iya. Itu lewat pesan singkat atau di WhatsApp ya kan. Kalau orang itu tidak tahu informasi akuratnya itu disangkanya benar ya kan. Padahal itu adalah berita hoax ya kan. Itu supaya orang tidak keluar rumah, supaya situasinya sunyi, terus nanti itu bisa memicu yang namanya kriminal ya kan. Nah, kalian kan sebagai remaja mengantisipasi berita hoaxnya seperti apa? Ayo. Sebenarnya itu bisa diantisipasi dengan kayak kita cari kebenarannya, kayak orang-orang yang tahu. Terus habis itu kita juga bisa bilang ke keluarga bahwa berita aslinya tuh kayak gimana sih gitu. Oh gitu. Berarti kalian juga harus membatasi juga ya kan berita-berita hoax karena di Instagram pun cukup banyak juga berita-berita hoax, terus konten-konten yang menuju hal-hal seperti pornografi, kriminal dan lain sebagainya begitu ya. Tapi di divisi broadcast kan juga ada media sosial juga ya. Iya. Wah ini lain kali deh kita coba untuk ajak mereka untuk membicarakan ini ya lebih dalam lagi. Tapi kalian pernah nggak sih merasa terlihat baik-baik saja, padahal sebenarnya capek, terus banyak pikiran gitu, pernah nggak? Sering sih Mas. Sering. Iya. Beban yang paling kamu alami cukup berat itu tentang apa? Apa ya? Masa depan. Masa depan, waduh. Berarti anak sekarang itu Gen Z itu lagi berat-beratnya mikir masa depan ya berarti ya. Kenapa? Takut gagal atau takut gimana? Takut gagal dan takut apa ya? Kayak nggak bisa memenuhi ekspektasi orang tua. Tapi kalian berdua, orang tua kalian support nggak untuk kalian ngambil ke IPA murni, ngambil di ekstra broadcast, kuliahnya di sini gitu, mendukung nggak? Support banget.
Support. Iya. Berarti tidak ada kekangan, kamu itu saya kuliahin harusnya ke sini. Mau nggak gitu? Nggak ada permintaan dari orang tua. Nggak ada. Berarti orang tua kalian mendukung 100% gitu ya. Iya. Pasti ada kan orang tua yang pengen anaknya itu kuliahnya ke ini, sekolahnya di ini, itu ada kan. Iya. Kalian dulu waktu SMA 1 memang keinginan kalian sendiri atau orang tua? Ayo. Keinginan Keinginan sendiri. Tapi Keinginan ada sendiri. dorongan dari orang tua Iya, juga. Memang dari dulu waktu masuk SMP 1 pengen ke SMA 1. Iya. Oh gitu. Berarti sudah kalian rasakan pahit-pahitnya ya kan. Manisnya nanti tinggal nanti lulus kuliah menunggu hasil manisnya ya. Kalau bisa membuat aturan baru di sekolah, aturan apa yang kalian lakukan? Mungkin pulangnya lebih siang Cepat. lagi, iya. Jangan terlalu sore. Padahal kan sekarang sudah diberi kebebasan, apa namanya sekarang itu sekolahnya full day ya, Iya. full day. Hari Sabtu sudah libur, apa ya kurang? Tapi biasanya menuju sore itu konsentrasinya udah Sudah buyar gitu Buyar. ya, pengennya pulang, pengennya istirahat berbaring gitu ya. Tapi kalian sebelum kurikulum merdeka kemarin sudah di SMP 1 atau belum? Ini belum ya? Belum. Kalau sudah SMP 1 atau SMA 1? SMA 1-nya? Oh, SMA 1. Kan baru 2 tahun ya kurikulum merdeka itu. 3. Oh 3 tahun. Iya. Berarti kalian waktu SMP yang Iya. belum merdeka ya? Iya. Sudah. Waktu kelas Kalau 7 Karen sudah. sudah. merdeka. Oh sudah. Berarti kelas 2-nya belum. Kalau saya K13 masih kan. Hmm. Masih SMP. Enakan yang kalau kalian menurut kalian enakan yang sebelum kurikulum merdeka atau setelah kurikulum merdeka? Setelah kurikulum Setelah merdeka. kurikulum merdeka. Soalnya lebih banyak kerja kelompoknya. Benar. Jadi bisa berinteraksi Karena dengan teman. kemarin Mbak Karso itu juga podcast dengan Dikpora ya kan. Memang dengan kurikulum merdeka ini Mas pelajar itu ketika melamar pekerjaan pun sudah bisa karena banyak prakteknya daripada pembelajaran. Kalau dulu kan dikasih tugas di sini kerjakan, tidak dikasih yang namanya caranya gimana, penyelesaiannya gimana kan enggak ya kan. Beda kalau zaman sekarang ya kan. Tapi kalau sekarang pulangnya jam berapa kalau di SMA 1 kalau boleh tahu? Jam Jam 3. Jam 3 itu belum ekstranya. Iya, belum ekstranya. ekstra. Terus Belum kalau ekstra pulang jam berapa? Biasanya sampai jam sampai maghrib. Masya Allah sampai maghrib. Tergantung juga lama ekstranya. Oh gitu. Waduh, ini uang saku kalian berapa ribu rupiah nih kalau kurikulum merdeka ini? 20.000 per hari. 20.000 berarti 20.000 bagi kali 30 hari. Wah, bisa tuku motor ki rong sasing kasih ya kan. Tapi itu bisa kalian sisihkan kan nggak untuk nabung? Karena kan saat ini di SMA 1 dapat MBG ya. Iya. Mas MBG, Mas Baril ganteng kayak. Iya nah. Ini lagi viral ya kan. Kita ikutan lagi viral itu ya kan. Buah apa yang paling manis? Buah Karso ya kan. Ya, ini bisa nggak nyisihin uang saku gitu? Bisa. Masih bisa. Masih bisa. Kemarin ada teman kalian itu cerita katanya setelah mendapatkan MBG itu katanya bisa nabung, iso beli apa kemarin itu baju lebaran itu beli sendiri. Itu kalian juga? Iya. Wah, ya apa sangat syukur-syukur iso umroh. Iya kan? Amin. Tapi kalian selama menjadi remaja ini setelah kelas 1 kan masih mencari jati diri ya kan. Terus kelas 2 kan sudah menemukan biasanya. Itu ada nggak yang mungkin punya penghasilan sendiri gitu? Karena banyak sekali ya, saya lihat di media sosial itu anak remaja itu menjadi afialit itu loh. Iya, affiliate. Affiliate kok jenenge ngono kae. Wis bakulan lah ini. Affiliate kuwi lho. Pokoknya gitu. Kalian juga ada teman gitu atau kalian sendiri juga begitu?
Kalau aku temen yang seperti itu, dia jualan, Mm-mm. terus dipromosikan di status WA atau status IG-nya. Wah, kenapa kalian nggak ikut-ikutan? Siapa tahu kan untuk income kamu pengen punya usaha sendiri, buka praktek. Nanti kalau sudah ke farmasi ya kan, biasanya punya apotek sendiri. Wah, kamu harusnya berusaha apa ya, belajar menjadi pengusaha juga gitu ya kan. Siapa tahu ya kan, nanti biasanya kalau cewek itu kalau sudah kenal cowok nanti kuliah wis rapi, nggak punya kelanjutan gitu kayak itu ya. Sebenarnya dia itu mau nikah tapi kan saya bilangin lebih baik usaha dulu ya kan. Tapi ada nggak keinginan untuk mencari penghasilan sendiri gitu? Ada. Pastinya ada. Ada. Kalau dari aku itu, kalau affiliate itu masih susah ya buat aku. Mm-mm. Jadi biasanya tuh ikut duta-duta itu juga dapat itu. Oh, dapat dapat ini. Dapat itu. Oh gitu. Udah nyoba juga. Udah nyoba. Oke, berarti sudah pernah merasakan pahitnya Punya. kehidupan ya. Tidak hanya pahitnya dunia saja ya kan. Oke, mungkin kalian sendiri kan pelajar SMA ya kan. Biasanya nongkrongnya itu bermanfaat atau tidak? Tergantung. Tergantung situasi dan kondisi. Iya. Kadang Heeh. nongkrongnya tuh buat belajar atau kadang Mm-mm. yang cuman buat senang-senang aja. Oh gitu. Ngopi. Ya penting jangan niru itu operator ya. Nongkrongnya itu tidak bermanfaat karena nongkrongnya sama kucing. Jadi nongkrongnya itu di taman gitu ngobrol sama kucing, nanti di spam dipoto dikirimkan saya kayak gitu ya kan. Kan tidak bermanfaat begitu loh. Kalau mungkin jualan bunga kan bermanfaat ya kan. Itu ada income-nya. Tapi kalian di lingkungan kalian pasti ada kegiatan mungkin nanti 17 Agustus kayak kalian pernah ikutan nggak? Pernah. Di lingkungan sekolah ada, di lingkungan rumah juga ada. Tapi kalian juga berteman nggak dengan teman-teman sepantaran kalian di lingkungan? Ya, kebetulan kalau aku tuh jarang banget, soalnya nggak ada yang teman sebayanya. Sudah pada Oh, kamu rumahnya di kuliah. kota, di mana rumahnya? Di KPR Terung. KPR Teruk. Iya. Oh, berarti ini temannya Bunda Narto ini ya kan? Oh ya, apa sih? Berarti di lingkungan sana memang para pekerja semuanya sudah Iya, berumur. Oke, nanti main ke rumahnya Mbak Karsyo aja. Kalau kamu rumahnya mana? Aku lupa. Tawanganom. Tawanganom. Berarti lingkungan kota juga. Iya. Berarti sana itu kamu sering main dengan lingkungan apa enggak? Kalau dulu sering, tapi kalau sekarang itu udah pada kuliah, udah pada kerja gitu. Oh jadi gitu. jarang. Tapi di rumah ada temennya, adik atau kakak gitu? Ada. Saya anak tunggal. Anak tunggal. Aduh, kamu sendirian di rumah. Wah, ini kesepian ini. Seharusnya kamu sering-sering main ke rumahnya ini ya kan. Kalau kamu berapa saudara? 3, tapi yang satu udah kuliah kakak. Oh gitu, oke. Nah ini satu pertanyaan lagi ya untuk kalian ya. Kalau bisa menyampaikan satu pesan untuk anak-anak SMA yang sedang berjuang dengan sekolah dan kehidupan pribadi, kalian ingin mengatakan apa? Coba. Mau mengatakan semangat dan jangan pantang menyerah. Mm-mm. Pokoknya kalau misalnya lagi banyak tugas atau banyak Mm-mm. kegiatan, jangan overthinking. Oh gitu, oke, bagus ini pesan. Kalau kamu gimana? Kalau aku jangan pernah menyerah, terus menggali segalanya untuk kebaikan diri sendiri, karena kita nggak akan tahu Mm-mm. masa depan itu seperti apa. Oh Jadi gitu. Mm-mm. semuanya punya masanya sendiri. Oh ya, betul ya. Memang apa ya namanya getun, jarine wong Jawa getun ki tidak di depan tapi di belakang ya. Jadi untuk teman-teman yang seusia Gen Z ya, ini harus benar-benar memilih ya itu pergaulan, pertemanan dan juga harus memilih hal yang tentunya menguntungkan nanti di masa depannya. Jangan menghancurkan masa depan dengan hal-hal seperti pergaulan bebas, mengonsumsi barang-barang haram, dan juga harus dengan lingkungan yang baik ya. Jadi untuk sahabat terasi semuanya ingat ya,
generasi Z adalah penerus bangsa. Jadi kemajuan kemerdekaan Republik Indonesia itu tergantung kepada kalian semuanya ya. Kita tuntaskan dulu di podcastnya. Terima kasih Warren dan juga Mei Marsha ya, yang sudah menemani Mbak Karso di podcastnya Mbak Karso. Nanti kalau Mbak Karso bilang bilang terter ya. Oke, kita tuntaskan dulu di podcastnya Mbak Karso. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.